Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nina. Aku pakai kakak ya. Nama kakak Nina. Kakak nama lengkapnya Marnina Ika Putri. Saat ini aktif di Back to Muslim Identity Community. Itu salah satu komunitas yang kalian hari ini ikutin. Aktivitas yang memang fokus konsen diskusi sama kawan-kawan aktivis mahasiswi. Kemudian juga kawan-kawan yang dia aktif di pergerakan. Allah barik, seneng banget bisa meet up sama kalian. Kenapa? Karena bagi Kakak, meet up sama kalian itu kayak meet up sama para pengisi peradaban. Kalian adalah orang-orang yang insya Allah kemenangan Islam itu ada di tangan kalian. Pernah ada baca satu tulisan bahwa ternyata dulu perubahan pergerakan itu ternyata bermula dari tempat-tempat tongkrongan, tempat-tempat kedai kopi atau kalau kita sekarang sebutnya kafe. Bayangkan aja dulu di Perancis itu dengan satu kedai kopi, tempat di mana pada saat itu aktivis-aktivis seperti Voltaire, kemudian Robespierre, kemudian George Danton dan sebagainya, mereka melakukan diskusi di La Procope. Dari pertemuan itu terjadi satu revolusi yang luar biasa, yaitu revolusi Prancis. Belum lagi juga diskusi-diskusi di tempat lain, dan itu nggak cuma ada di luar negeri, bahkan di Indonesia juga ada di Aceh tepatnya. Tapi kita nggak berpanjang lebar di situ. Yang mau kakak sharing ke kalian hari ini, bahwa Masya Allah menjadi mahasiswa, menjadi aktivis itu bukan sebatas status. Dia adalah amanah sejarah. Dan sebagaimana yang kalian tahu, dalam sejarah Islam, perubahan besar itu selalu dimulai oleh generasi muda. Kebangkitan Islam, pengisinya juga para pemuda. Kita menemukan ada nama-nama seperti misalnya Ali bin Abi Thalib. Dia adalah sosok yang luar biasa yang berjuang untuk Islam dan usianya pada saat itu masih muda. Atau misalnya Mus'ab bin Umair, dia adalah duta dakwah Islam, di mana pada saat itu dia, Masya Allah, mendakwahkan Islam di usia yang muda dan berhasil bikin Madinah itu tidak ada satu pintu pun yang tidak tahu siapa itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu Islam. Jadi semuanya tahu kemenangan Islam, tegaknya terterapkannya penerapan syariah dalam bingkai sebuah negara bermula dari dakwahnya Mus'ab bin Umair di Madinah pada saat itu. Belum lagi misalnya Usama bin Zaid itu usia 17 tahun udah jadi sosok yang luar biasa. Kemudian Zubair bin Awam dengan usianya 15 tahun, Abdullah bin Mas'ud yang dia masih muda tapi pede membacakan ayat Al-Quran di dekat Ka'bah. Kemudian juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang dia komitmen memegang Islam dan dia mengetahui bahwa dia memilih agamanya dibandingkan apapun. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib yang dia juga berani berdiplomasi dengan Raja Najasyi sampai membuat Raja Najasyi menangis dan usianya masih muda. Ini adalah sosok-sosok pemuda yang saat itu mengantarkan pada kemenangan Islam, kebangkitan Islam. Jadi kita mengetahui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu membangun peradaban itu dengan kaderisasi pemuda. Ini tanpa menafikan ada golongan tua ya, tapi maksudnya karena kita pemuda, ya harusnya pada saat ini kita punya posisi yang mirip, di mana kita itu menjadi sosok-sosok pemuda yang semangat dalam mengakses ilmu, semangat untuk memiliki ruang berpikir yang bagus, semangat energi perubahan, semangat untuk kebangkitan Islam, di mana kita sebagai pemuda itu adalah aset peradaban. Kita tuh bukan hanya penonton, apalagi pecundang. Nah, semangat perjuangan itu harusnya ada di kita. Kita melihat bahwa pemuda kayak kita itu punya potensi yang luar biasa. Mulai dari kita adalah poros kebangkitan. Berani melakukan pergerakan perubahan kebangkitan, berani speak up. Itu mungkin bagi kita sering terasa berat. Tapi perubahan itu selalu lahir dari siapa? Dari orang-orang yang bertahan. Dari orang-orang yang berjuang. Maka bagi kita jangan hanya jadi penonton sejarah, harusnya kita menjadi generasi yang berpikir, bergerak, berkontribusi, kita konsisten, kita ikhlas lillahi ta'ala, kita tahan dalam amanah kita sebagai seorang aktivis, seorang yang harusnya speak up, dan kita harusnya mampu punya ide, pemikiran yang solutif, yang ideologis. Maka peradaban besar itu tidak lahir dari generasi yang nyaman, peradaban besar itu lahir dari generasi yang berjuang.